Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Fadilah zikir. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza marartum bi riyadil jannah farta'u qala wa ma riyadul jannah qala khalqu dzikir. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka makanlah sebanyak-banyaknya. Seseorang bertanya, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, majlis zikir. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Maksudnya, barang siapa menghadiri majlis zikir, ia akan beruntung. Selalulah mendatangi majlis yang mulia ini dan anggaplah bahwa itu adalah kekayaan yang sangat besar. Di dunia ini saja, majlis tersebut sudah disebut sebagai taman surga. Kata-kata makanlah sebanyak-banyaknya diisyaratkan seperti hewan yang sedang memakan dedaunan ataupun tanaman di sebuah taman. Jika diusir sedikit saja, tentu hewan itu tidak akan pergi. Bahkan walaupun diusir dengan tongkat, ia tetap memakannya dan mulutnya sulit melepaskan makanan itu. Demikian juga orang yang berzikir, ia tidak akan berpikir tentang keduniaan ataupun hal lainnya. Ia tetap bertawajuh. Taman surga adalah sebagaimana taman yang tidak akan terjadi bencana apapun. Begitu pula Majlis ini akan selamat dari segala bencana. Sebuah hadis menyebutkan bahwa zikir adalah obat bagi hati. Segala penyakit hati seperti takabur, hasad, benci, dan sebagainya dapat diobati dengan zikir. Tertulis dalam kitab Al-Fawaid fis Sholati wal Awaid bahwa orang yang selalu menjaga zikir akan selamat dari segala bencana. Rasulullah SAW bersabda, aku memerintahkan kalian agar selalu berzikir sebagaimana orang yang sedang dikejar musuh dari belakang, lalu ia lari dan bersembunyi di sebuah benteng, maka ia akan selamat dari musuh-musuhnya. Demikian juga orang yang berzikir, ia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan apa yang akan diperoleh jika dengan berzikir seseorang akan menjadi kekasih sang raja di raja? Tentu hatinya akan terbuka dan akan dipenuhi oleh nur, sehingga hati yang keras akan menjadi lunak. Di samping itu masih banyak manfaat zikir secara zahir ataupun batin. Sebagian ulama menulis bahwa manfaatnya hingga 100 macam. Suatu ketika seseorang mendatangi Abu Umamah radhiyallahu an dan berkata, aku melihat di dalam mimpiku bahwa ketika engkau memasuki rumah ataupun keluar darinya atau berdiam di dalamnya, para malaikat terus mendoakanmu. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, jika engkau ingin seperti itu, engkau pun bisa untuk mendapatkannya. Lalu ia membaca, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Ahzab ayat 41. Itulah isyarat bahwa
rahmat Allah SWT dan doa malaikat menyertai orang yang sibuk berzikir. Semakin banyak engkau berzikir, semakin banyak pula mereka akan menyebut namamu. Demikian tadi telah kita dengarkan tentang ayat Al-Quran dan juga zikir, hadis-hadis tentang zikir. Semoga Allah SWT memberi taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa memperbanyak zikir. Zikir ketika dalam perjalanan, zikir ketika kita diam di tempat tinggal kita, di rumah kita, ataupun dimanapun kita berada. Dan juga mengingatkan kepada saudara kita untuk senantiasa memperbanyak zikir. Untuk kesimpulan majlis kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdi subhanallah hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.